Belakangan ini, kamu mungkin sering mendengar berita tentang rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika, dan bahkan baru-baru ini banyak mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi demo akan hal tersebut. Sekilas mungkin nilai mata uang melemah terdengar seperti urusan bank, investor, atau para ekonom saja. Tapi kenyataannya saat rupiah melemah, dampaknya bisa sampai ke dapur rumah kita. Harga bahan makanan bisa naik, biaya produksi perusahaan bertambah, tiket pesawat menjadi lebih mahal, bahkan harga gadget yang ingin kita beli bisa ikut melonjak. Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini terjadi ketika banyak masyarakat masih berusaha menghadapi kenaikan biaya hidup dari tahun ke tahun. Lalu pertanyaannya, jika nilai rupiah terus melemah, apa saja dampak yang sebenarnya bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia? Apakah ini hanya angka di layar pasar keuangan atau ada konsekuensi yang jauh lebih besar? Mari kita lihat 5 dampak negatif secara kasarnya saja yang bisa terjadi ketika nilai mata uang sebuah negara terus mengalami penurunan. Sebelum lanjut, subscribe channel ini agar kalian bisa menambah banyak wawasan tentang geopolitik, ekonomi, teknologi, dan banyak hal yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Dampak pertama dan yang paling cepat terasa adalah naiknya harga barang impor. Sederhananya begini, jika sebelumnya $1 setara Rp10.000, lalu nilai mata uang melemah menjadi Rp15.000 per dolar, maka barang yang dibeli dari luar negeri otomatis menjadi lebih mahal. Masalahnya, banyak negara masih bergantung pada impor, mulai dari bahan bakar, gandum, kedelai, obat-obatan, hingga komponen elektronik. Makanan yang sering kita makan, misalnya tempe, yang dari bahan kedelai, sebagian besar kedelainya masih kita impor. Jadi, jika dibilang orang desa tidak pakai dolar, maka itu adalah pernyataan yang tidak benar. Chaos akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman. Ya, banyak negara panik, Indonesia masih oke. Akibatnya, harga produk-produk tersebut naik di pasar domestik. Bahkan barang yang diproduksi di dalam negeri pun bisa ikut naik jika bahan bakunya berasal dari luar negeri. Yang paling merasakan dampaknya biasanya adalah masyarakat kelas menengah dan bawah, karena kebutuhan sehari-hari menjadi lebih mahal. Kedua, ada inflasi semakin tinggi. Ketika harga barang impor naik, efek berikutnya adalah inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Masalahnya, inflasi seringkali bergerak lebih cepat dibandingkan kenaikan pendapatan masyarakat. Akibatnya, daya beli menurun. Uang yang sebelumnya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan, kini mungkin hanya cukup untuk 3 minggu. Dalam kondisi yang lebih parah, masyarakat mulai mengurangi konsumsi, bisnis kehilangan pelanggan, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Beberapa negara bahkan pernah mengalami inflasi ekstrim setelah mata uang mereka anjlok, membuat harga barang berubah hampir setiap hari. Ketiga, utang luar negeri membengkak. Banyak negara maupun perusahaan memiliki utang dalam mata uang asing, terutama dolar Amerika. Ketika mata uang domestik melemah, jumlah uang yang harus dibayar untuk melunasi utang tersebut menjadi lebih besar. Bayangkan sebuah perusahaan memiliki hutang 100 juta dolar. Saat kurs masih rendah, cicilannya mungkin masih bisa ditanggung. Namun ketika mata uang lokal melemah drastis, beban pembayaran bisa melonjak tanpa perusahaan menerima tambahan pinjaman sedikit pun. Hal yang sama juga berlaku bagi pemerintah. Semakin besar biaya pembayaran hutang luar negeri, semakin banyak anggaran negara yang harus dialihkan untuk membayar cicilan dan bunga.
sehingga dana untuk pembangunan, pendidikan atau kesehatan bisa berkurang. Keempat, investor asing bisa kabur. Investor sangat menyukai stabilitas. Ketika nilai mata uang sebuah negara terus menurun, banyak investor mulai khawatir terhadap kondisi ekonomi negara tersebut. Mereka takut keuntungan investasi yang diperoleh akan tergerus oleh pelemahan mata uang. Akibatnya, sebagian investor memilih menarik dana mereka dan memindahkannya ke negara yang dianggap lebih aman. Fenomena ini sering disebut sebagai capital flight atau pelarian modal. Ketika dana investasi keluar dalam jumlah besar, pasar saham bisa turun, proyek-proyek baru berkurang, dan kesempatan kerja ikut menyusut. Pada akhirnya, masyarakat kembali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Dampak terakhir yang seringkali paling berbahaya adalah hilangnya kepercayaan. Saat masyarakat melihat mata uang terus melemah, muncul kekhawatiran bahwa kondisi ekonomi akan semakin buruk. Sebagian orang mulai menukar tabungan mereka ke mata uang asing, membeli emas, atau bahkan memindahkan aset ke luar negeri. Jika hal ini terjadi secara masif, tekanan terhadap mata uang akan semakin besar dan situasi bisa menjadi lingkaran masalah yang sulit dihentikan. Kepercayaan adalah fondasi yang penting dalam ekonomi. Ketika kepercayaan hilang, aktivitas bisnis melambat, investasi menurun, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih sulit untuk dipulihkan. Jadi, melemahnya nilai mata uang bukan sekedar angka yang berubah di layar bank atau berita ekonomi. Di baliknya, ada dampak nyata yang bisa mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Harga barang menjadi lebih mahal, inflasi meningkat, hutang membengkak, investor pergi, dan kepercayaan terhadap ekonomi negara ikut menurun. Karena itulah, banyak negara berusaha menjaga stabilitas mata uang mereka. Sebab, ketika nilai mata uang jatuh terlalu dalam, yang dipertaruhkan bukan hanya ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya.